kita dari negara yang agraris tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat kita. Oke, teman-teman, jadi hari ini saya lagi ke kampus tempat saya kuliah dulu, salah satu kampus yang lumayan terkenal di Solo. Mau ada project sama temen di sini. Kalau ini suasana nih kampus saya dulu, tempat saya kuliah dulu. Udah lama ke sini. So kita mau ngapain aja, lihat video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi kita mau ngerjain semacam project kayak affiliate marketer untuk florist. Nah, konsep kita kan berawal dari karena banyak pengusaha florist itu nggak bisa memasarkan dagangannya secara digital. Sorry ya pakai masker nih, ikuti protokol kesehatan. Dia nggak ngikutin, jangan dicontoh. Maskerku di dalam. Nah, kita kasih solusi nih buat teman-teman yang punya usaha florist untuk bermitra sama kami. Jadi konsepnya kami yang menjualkan nanti dengan margin tertentu dan kalian tinggal terima hasilnya gitu. Ya kan, Bro? Ya, jadi nanti kami mau bantu teman-teman yang punya usaha florist biar lebih mudah bagaimana cara menggait klien yang sebelumnya tidak pernah berlangganan di tempat Anda. Jadi nanti akan ada info-info perihal florist, dunia florist, dan juga bagaimana cara mengembangkan bisnis florist di era digital. Oke teman-teman, jadi ini website yang kami bikin namanya floristindonesia.net. Nah, pusatnya ada di Solo ini. Jadi nanti kalau misal ya kalian punya usaha florist di Bandung atau di Semarang gitu, bisa bermitra, nanti saya kasih kontaknya di deskripsi ya. Bisa bermitra sama kami, terus kami bisa memasarkan ke daerah-daerah sekitaran kalian. Jadi kan pemasarannya teman-teman yang punya usaha florist nanti lebih berkembang, lebih luas gitu. Mau di Jogja, mau di Semarang, Surabaya dan sebagainya. Jadi selain kita main di website, kalau di website nanti kita mainnya SEO ya. Kita main optimalisasi search engine biar kita bisa mendominasi Google. Susah banget ngomongnya. Dominasi Google. Jadi kalau orang yang misal nyari florist karangan bunga di Jogja gitu, nanti kita bisa muncul di halaman pertama dan kemungkinan penjualan lebih tinggi. Gak cuma di website, kami juga nanti optimasi di sosial media, dan kami nggak pakai robot sosmed ya. Memang sih di sini followernya masih dikit, cuma 700-an. Kita tetap main di gimana menangin algoritmanya. Kayak gitu. Kita mainnya pure organik tanpa triki-triki lah. Karena kalau kita bikin organik nanti hasilnya bisa jangka panjang. Jadi teman-teman yang bermitra sama kami bisa merasakan kepuasan gitu dalam bermitra, bekerja sama gitu. Ini Instagramnya floristindonesia_net. Kalau websitenya tadi floristindonesia.net. Kenapa sih kerja kok nggak di kantor? Jadi memang konsep dari founder floristindonesia.net ini, kami mengkonsep bahwa nantinya kami bisa kerja di mana saja. Kami bisa melakukan aktivitas bisnis di mana saja. So tidak hanya melulu melihat tembok-tembok yang ada di ruangan kerja kita. Jadi kami para founder floristindonesia.net nantinya pengen nih, ketika kami merencanakan liburan, kami mengagendakan jalan-jalan, tapi kami tetap produktif. Jadi tinggal kasih beberapa waktu aja nih di awal, atau mungkin di sela-sela ketika lagi have fun, dikasih waktu buat meeting, buat bahas perihal pekerjaan. Setelah itu lanjut deh have fun lagi. Oke teman-teman, jadi sekedar menambahkan, hidup itu pilihan ya. Kita mau jadi karyawan, mau jadi self employed, mau jadi investor, mau jadi petani, peternak, apapun terserah, boleh. Tapi yang pasti beranilah menjadi apa yang kamu mau, berani menjadi apa yang kalian impikan, berani menjadi apa yang kalian senangi. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu karena terpaksa, karena tuntutan inilah, tuntutan itulah, tapi beranilah menjadi apa yang memang benar-benar kalian ingin lakukan gitu. Terserah background kalian apapun, terserah apapun yang kalian alami, yang jelas hidup itu memilih. Jadi jangan takut untuk memilih apa yang memang kalian pengen pilih. Jadi sebenarnya yang ditakutin sama anak muda itu apa tuh? Yang Takutin sama anak muda itu apa tuh? Kok sekarang itu kebanyakan anak muda ya, walaupun lulusan universitas, sebenarnya S1, S2, S3 itu pada
ribet cari kerja dan sebagainya. Ya memang kalau dibilang lulusan dari dunia pendidikan formal ya, sebenarnya konsep dari dunia pendidikan formal itu kan memberikan atau mendidik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik, sehingga nantinya itu mampu melakukan atau mampu bersaing di kehidupan yang nyata. Jadi bukan hanya bersaing itu bukan hanya terkait dengan bagaimana mereka harus bekerja di kantor dan sebagainya, tapi sebenarnya justru ada satu hal yang lebih penting, di mana itu bukan hanya kaitannya nanti dengan pertumbuhan perusahaan, tapi juga pertumbuhan gross domestic product. Jadi pertumbuhan pendapatan per kapita dari bangsa kita ini, itu kan juga sebenarnya peran UMKM kan penting sekali. Jadi selain peran UMKM, nah kedepannya nanti satu hal yang justru saat ini ya bisa dikatakan ya darurat nggak darurat ya, maksudnya darurat nggak darurat gimana ya, kita tahu sendiri lah sebenarnya bagaimana prospek dunia pertanian modern saat ini. Kita tahu sendiri lah di negara yang maju, katakan Jepang, itu pertanian sangat maju loh di sana. Padahal notabene Jepang itu tanahnya nggak subur kan, tanahnya nggak subur, hanya sempit gitu. Tapi kenapa kok kita yang di Indonesia ini yang terkenalnya negara agraris, malah pertaniannya itu benar-benar mundur sekali dan tertinggal jauh dari negara lain gitu loh. Itu loh kenapa mindset orang kita, maksudnya ya anak-anak muda kita itu justru mereka berpikir bagaimana untuk mencari kerja ya, bukan kerjaan, berkarya untuk menghasilkan sesuatu. Iya, itu loh kenapa semakin hari semakin ke depan itu justru sesuatu yang potensialnya besar, bahkan termasuk kebutuhan pokok, itu justru malah kita dari negara yang agraris tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat kita. Itu kan sesuatu yang sangat miris sebenarnya. Negara seluas ini dengan potensi alam sebesar ini malahan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu gimana ini? Peran anak muda harusnya lah, anak muda sekarang harus mulai berpikir untuk mengedepankan lebih baik kita berkarya, bersusah-susah di awal nggak apa-apa. Yang penting anak cucu kita kalau itu bisa menuai hasil yang lebih baik daripada sekarang deh. Daripada bingung-bingung cari kerja, mending kita berkarya sendiri gitu. Kita juga masih muda semua nih. Jadi kita masih punya banyak, kalau dibilang muda, terutama anak muda ya, kita masih punya spare waktu nih. Kita masih punya waktu untuk menggali hal-hal yang belum banyak orang gali. Dan sedangkan kalau misalnya kita menyerahkan itu ke orang-orang yang sudah tua, mereka sudah kehabisan waktu, terus perkembangan teknologi juga yang nggak terkejar gitu kan. Nah ini makanya anak-anak muda ya beranilah ambil resiko gitu, nggak usah takut kita nggak dapat apa-apa, karena kaya miskinnya kita itu bukan urusan kita, tapi itu kan udah takdir ya. Kita nggak diminta untuk menjadi kaya raya, tapi kita diminta untuk berusaha gitu. Usaha ajaran agama saya loh ya ini. Jadi memang kalau kita berusaha, kita berdoa, nah di situ hasil pasti ada. Itu ya ibaratnya hasil urusannya Tuhan lah, hasil urusan Tuhan. Mau kita sepintar apapun, mau kita berusaha apapun, kalau misalkan memang itu belum jadi jalan rezeki kita, ya kita nggak akan pernah dapatkan rezeki itu. Tapi ketika kita sudah berusaha dan juga kita berdoa, lupakan hasil. Nah, di situ pasti kita nanti juga akan ditunjukkan jalan rezeki itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang kita kerjain di sini di kampus kita dulu. Serang mahasiswa. Saya masih di kampus dan kita udah selesai, udah mau balik. Ada yang mau sampaikan bro? Jadi do your business with happiness aja sih. Oke. Kalau boleh mengutip ya satu quote dari seorang Bosman Mardigowi itu, dia bilang seperti ini: kalian tuh jangan bergantung sama bos atau pemerintah sama sekali ya, tapi bergantunglah sama Tuhan atau dirimu sendiri. Itu aja. See you on the next video.